Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Nah, ini ada gambar adik-adik. Ini gambar bermacam-macam tumbuhan, dari singkong, lalu ada pisang, dan lain sebagainya. Nah, kita baca dulu bacaannya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Jadi perkembangbiakan alami ini contohnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam bijinya atau tumbuh tunasnya. Bisa juga dengan umbi dan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, pohon jeruk, dan semangka. Nah, ini di sini juga ada pisang. Itu dengan tunas nantinya ya. Di sini ada pohon pepaya, ada rambutan, ada mangga, ada pohon jambu. Itu semuanya perkembangbiakannya dengan cara kita menanam bijinya. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, di sini ada tanaman yang berkembang biak dengan cara tumbuh tunas. Nah, biasanya tunas itu berada di sekitar tumbuhan mereka yang sudah besar atau tumbuhan induknya. Contohnya pisang. Pisang itu biasanya di sekitarnya itu akan tumbuh lagi adik-adik. Pisang-pisang tunas-tunas kecil begitu yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon pisang yang besar. Lalu ada juga lidah buaya, ada juga bambu. Lalu ada tanaman cocor bebek. Nah, ini juga tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Tebu juga termasuk contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, pencangkokan itu apa toh Kak Citra? Yuk kita baca. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan itu bisa dicangkok adik-adik. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil atau berbiji dua dan tumbuhan biji terbuka. Contohnya adalah seperti ini adik-adik untuk mencangkok. Nah, ini adalah cara mencangkok tanaman. Contoh misalnya kita bisa mencangkok pada tanaman mangga. Nah, antara mangga mana lagi dengan mangga arum manis misalnya itu bisa dicangkok. Nanti hasil buahnya adalah persilangan dari dua cangkok pohon tersebut. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda.
Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Jadi kita mau membuat prakarya sekaligus kita belajar nih tentang bentuk dan warna daun pada setiap tumbuhan yang berbeda-beda. Caranya, lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. Kalian bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa, atau kalian bisa juga buat untuk diri kalian sendiri di rumah adik-adik. Lalu kamu bisa berdiskusi dengan kelompokmu hal-hal berikut ini. 1. Bahan dan alat yang diperlukan apa saja. 2. Jumlah daun yang akan dikumpulkan berapa. Lalu yang ketiga, banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok berapa. Nah, upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar kita tidak merusak tanaman adik-adik. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Jadi contohnya kalian bisa memakai buku gambar untuk tempat menempelnya. Lalu sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Adik-adik juga bisa memasukkan daun itu ke dalam plastik baru ditempelkan di buku gambar kalian. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Jadi nanti daunnya kalian tempel lalu kalian beri keterangan. Contoh nih, yang pertama, misalnya kalian menempel daun mangga. Nama tanamannya adalah pohon mangga. Lalu cara berkembang biaknya dengan biji. Lalu kalian menempel lagi daun cocor bebek misalnya. Nah, kalian beri nama tanaman cocor bebek. Cara berkembang biaknya dengan tunas. Nah, kalian bisa tambahkan daun-daun lain yang ada di sekitar kalian.